Kita ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial, balita di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai tubuhnya dipenuhi cacing gelang. Korban sempat kritis selama 9 hari di rumah sakit. Yang itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Seorang anak bernama Raya, warga desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya meninggal usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Samsudin SH. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Menurut sang ibu, Raya sering bermain tanah di kolong rumah panggung milik mereka. Raya juga kerap mengeluhkan batuk serta sesak. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS membuat bocah tersebut hanya diobati dengan cara tradisional. Hingga akhirnya ada relawan yang membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya ternyata terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga kini sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mengklaim kasus ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Pihaknya juga heran mengapa banyak cacing di tubuh korban, padahal telah mendapatkan obat cacing dan perawatan. Untuk pertama kali keluhan cacing itu karena kebiasaan mungkin dia itu 6 bulan sekali dikasih pada bulan Februari dikasih obat cacing. Jadi mungkin dokter waktu itu tidak memprediksikan bahwa itu adalah cacingan mungkin. Kasus seperti ini merupakan suatu pengalaman berharga buat kami. Ya, ini harus ditindaklanjuti dan untuk kedepannya seperti apa. Karena ini setiap bulan juga diberikan obat 6 bulan sekali diberikan obat untuk cacingan, untuk obat cacing begitu kan. Nah, tetapi kok kenapa ini, apakah memang obatnya, jadi pertanyaan kami itu apa obatnya dimakan atau tidak begitu. Makanya ini hal luar biasa ini buat kami, tamparan buat kami dengan adanya seperti ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta merilis hasil uji laboratorium terkait kasus keracunan ratusan siswa akibat program makan bergizi gratis. Sampel makanan hingga feses siswa positif terkontaminasi bakteri. Sebanyak 497 siswa SMP di Wates dilaporkan mengalami gejala seperti sakit perut, muntah, dan diare setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Meski hampir seluruhnya sudah pulih, seorang siswa sempat dirawat inap 2 hari. Dinas Kesehatan menyebut sampel makanan seperti nasi, ayam, sayur, hingga buah terbukti terkontaminasi bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus. Meski demikian, belum dapat dipastikan kapan dan di mana makanan tersebut terkontaminasi. Tantangan terbesar dari MBG ini adalah menyiapkan makanan dalam jumlah porsi yang cukup banyak. Itu Pak tantangan. Kalau kemudian itu sebetulnya karena 3.000 lebih kan Pak satu. Kalau itu bisa dipotong-potong lagi, dibagi-bagi lagi, risiko itu sebetulnya akan tereliminasi terkurangi risiko. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mobil kepala dinas di lingkungan Pemprov Bengkulu menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas. Pelaku sempat kabur namun berhasil ditangkap polisi. Rekaman kamera pemantau tampilkan momen ketika sebuah mobil biru menabrak pasutri yang sedang jogging di Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Bengkulu, Senin kemarin. Bukannya menolong, pelaku langsung melarikan diri. Mobil biru tersebut diduga milik seorang kepala dinas di lingkungan Pemda Kota Bengkulu. Warga sekitar lokasi kejadian kemudian mengevakuasi salah satu korban ke rumah sakit terdekat. Korban meninggal dengan luka serius di kepala.
Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta mobil dinas yang digunakan pelaku saat menabrak korban. Polisi menyatakan, pelaku yang kendari mobil dengan kecepatan tinggi mencoba menyalip kendaraan di depannya, namun hilang kendali sehingga menabrak warga yang sedang jogging. Adapun kronologisnya adalah kendaraan dengan mobil warna biru ini dari arah Pasir Putih mau menuju ke Sport Center. Nah, begitu di belakang mall itu yang bersangkutan dalam kondisi kencang menyalip mau menyalip ke arah kanan, tapi di kanan ini situasi kendaraan rame. Akhirnya langsung menyalip ke kiri. Menyalip ke kiri dengan kondisi yang tidak terkendali lagi, ada 2 orang suami istri lagi jogging, sehingga tertabraklah yang lagi jogging. Pelaku saat ini masih diperiksa intensif oleh pihak Polresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan, Ainus melaporkan. Seorang perangkat desa di Grobogan pamer mobil meski hanya bergaji 2 juta rupiah. Perangkat desa tersebut juga sempat melontarkan tantangan kepada netizen untuk menunjukkan mobil mereka dalam komentar. Gaji menang gaya, perangkat desa. Gaji 2 juta mobil. Nah, belanya. Yang tekanannya mobil mau apa? Terima tunjuk no ada ngisor kan. Seorang perangkat desa ini memamerkan sebuah mobil mewah meski gajinya bersama perangkat desa lainnya hanya sekitar 2 juta rupiah. Pria tersebut diketahui adalah seorang kepala dusun di Desa Randurejo, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Dalam rekaman, perangkat desa tersebut menantang netizen untuk menunjukkan mobil mereka. Sontak, video viral kepala dusun ini menuai komentar negatif warganet. Namun, menurut pihak Desa Randurejo, video tersebut hanyalah candaan di sela perjalanan menuju alun-alun Purwodadi untuk mengikuti upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Hingga kini, perangkat desa tersebut belum bisa ditemui untuk dimintai klarifikasi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pemirsa, viral pengunjung Kebun Raya Bogor mengaku dipungli petugas keamanan saat menggelar acara 17-an. Pengelola Kebun Raya Bogor membantah tudingan pungli dan menegaskan semuanya sudah sesuai standar, di mana pengunjung tersebut membawa rombongan dan menggelar acara tanpa pemberitahuan. 15.000 per orang karena kita bawa makanan. Tapi kalau di depan itu ada UMKM, taman itu ada UMKM yang harus kita beli, it's okay gitu. Nggak masalah, berarti kita harus membantu UMKM yang ada di sana supaya membantu perekonomian di daerah Bogor. Oke dong, it's okay. Tapi bahkan di lingkungan itu tuh nggak ada kantin. Kita nggak bawa makanan dari luar, kita makan apa? Makan rumput. Yang kedua, kita bawa makanan dari luar, takutnya nyampah nih. Kalaupun nyampah, untuk biaya operasional supaya sampah tuh nggak berserakan, oke. Tapi nggak mungkin lu charge satu orang 15.000. Itu udah pungli, itu udah bukan lagi aturan. Inilah video pengakuan seorang wanita yang mengaku menjadi korban pungutan liar saat berwisata di Kebun Raya Bogor. Ia datang bersama rombongan dan menggelar acara 17-an pada 11 Agustus lalu. Ia mengaku stafnya dipanggil security dan diminta biaya tambahan Rp15.000 per orang karena membawa konsumsi dari luar. Setelah video tersebut viral di media sosial, pengelola Kebun Raya Bogor membantah tudingan adanya pungutan liar. Pengelola menyatakan terjadi kesalahpahaman, di mana saat itu security mendapati acara lomba tanpa pemberitahuan ke pengelola. Sedangkan uang Rp15.000 merupakan aturan khusus bagi rombongan yang membawa makanan dari luar. Biaya tersebut digunakan untuk kebersihan serta perawatan kawasan konservasi. Tidak ada pungli. Yang terjadi adalah memang petugas kami menanyakan terkait dengan kegiatan gathering yang dilakukan di dalam kebun raya. Karena setiap aktivitas kegiatan apapun di kebun raya itu tentu harus terafiliasi dan terkonfirmasi kepada kami. Jadi mereka datangnya terpisah, kelompok kecil, dan itu waktu masuk di awal itu normatif saja, jadi diberlakukan seperti pengunjung biasa. Nah, ketika mereka masuk, kemudian memilih tempat, lalu mengeluarkan sound system, nah ini terindikasi akan menyelenggarakan acara. Pengelola menegaskan
Tiap penyelenggaraan acara di Kebun Raya Bogor wajib mengikuti aturan resmi. Pengelola perlu tahu jenis kegiatan yang akan digelar agar bisa mengarahkan ke lokasi yang sesuai dan menjaga kenyamanan pengunjung lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansah, iNews melaporkan.